Oke, untuk selanjutnya inilah hasil presentasi kami akan disampaikan oleh Bapak Hartono. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semangat sore. Loyo. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan menyampaikan persentase hasil keringat kita bersama tadi, walaupun yang kerja ini ibu-ibu, ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran 4.1.3. Peserta didik mampu menceritakan contoh penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perkembangan dan konteks peserta didik. Yang selanjutnya itu pemahaman bermakna. Peserta didik memahami makna Pancasila serta mengimplementasikan makna Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya pikir nggak perlu dibacakan semua kan? Kawan-kawan udah bisa baca semua. Nah, ya. Nah, langsung pertanyaan pemantik. G. Pertanyaan. Satu, perhatikan kasus berikut. Mana kasus ini? Nah, Bapak Ibu boleh dilihat slide di depan. Nanti ada video ditampilkan oleh Pak Ketua Kelas. Enggak ada? Gambarnya saja. Nah, ini. Judulnya 7 kasus bullying terkini di Indonesia yang viral di medsos. Pelakunya ada yang masih SD. Terus Pak. Yang kedua, bagaimana menurutmu, setuju tidak dengan tindakan para pelaku tersebut? Terus yang ketiga, apakah tindakan bullying merupakan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Yang keempat, perbuatan apa saja yang pernah kamu lakukan sesuai sila-sila Pancasila? Yuk, mungkin ada tanggapan dari kelompok 1 dan 3. Ya mudah-mudahan enggak. Pertama, apresiasi dulu untuk kelompok 2. Nah, tadi sudah silakan angkat tangan yang mau kelompok 1 atau kelompok 3 dulu menanggapi. Sepertinya kelompok 1 ini dendam. Kelompok 1 balas dendam. Bahagia. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Mungkin Ke YouTube. Berdasarkan kami berdiskusi tadi, kita berdua berdiskusi. Untuk pertanyaan pemantik yang nomor poin 2 ya Pak ya. Kalau ditanya bagaimana menurutmu, setuju tidak dengan tindakan para pelaku? Tidak. Otomatis anak-anak jawab gimana? Tidak, Bu, tidak Pak. Coba ya, jadi jawabannya cuma iya dan tidak. Sama seperti kamu juga begitu dengan yang poin nomor 3 itu juga begitu Pak. Kalau menurut kelompok 1, iya. Menurut kelompok 1 menurut ibu pribadi. Oh, 1 Pak. Poin 2 dan 3. Oke, baik. Terima kasih. Atas dulu masukan dari kelompok 1. Silakan kelompok 3. Ya, kita tampung dulu Bu ya. Lanjut kelompok 3. Kelompok 3, silakan. Siapa ini?
giliran. Bukan baju Bu. Tanggapan. Belum. Menanggapi itu pertanyaan pematik dari kelompok 2. Silakan. Sudah dilakukan. Lagi mungkin ada lagi yang mau ditambah? Tidak. Terkait dengan kasus yang digunakan misalnya bentuknya atau bagaimana tidak dengan tindakan para pelaku tersebut. Pasti siswa akan menjawab tidak. Cukup. Tidak, selesai. Iya, belum tentu, Bu. Belum tentu. Ayo kita dengarkan. Iya. Nanti tanggapan dari Pak Kurnia ada nanti. Kok bapaknya di bawah-bawah? Nggak sesuai arahan Pak Wahyu. Jadi korban. Oke, baik. Pak Yakub mau menambahkan. Nah, Pak Ayu, maaf. Ini itu dikolongkan ya Pak. iya, Bu Kiki suka ubah-ubah. Tadi saya dibilang bakal ibu ganteng dari gitu ya. Habis mana lah kita baca hati kan? Coba tengok ditulis di ayat kayak dibaca kalau kita baca sama hati kan? Itu bahasa Inggris, Bu. Heart. My heart. Maka saya bilang gitu, kan ibu paham. Kalau Pak Kurnia kan tak paham, abang saya. Saya penasaran. Ayo silakan Pak Ayu, tanggapannya. Kalau mungkin saya ingin menambahkan tentang konten saja. Kalau konten yang ditampilkan hanya tulisan, mungkin anak-anak masih bertanya. Mungkin ada yang paham tentang bully, tulisan bully, atau yang lain. Mungkin saya rasa kalau tingkat anak SDED khususnya di pedesaan itu sangat asing bagi mereka tentang kalimat bullying. Nah, mungkin kalau menurut kami alangkah lebih bijak dan baiknya, kan kadang-kadang seharian anak-anak sering terjadinya bullying meskipun tidak kita pantau atau tidak berlebihan. Nah, alangkah bagusnya kita panggil perwakilan beberapa orang siswa, kita lakukan peragaan. Nah, kita lakukan peragaan, satu bertindak atau satu bertindak sebagai korban bullying. Nah, 3 orang atau 2 orang siswa berperan sebagai pelaku bullying. Nah, dengan begitu sudah kita tampilkan, baru kita lemparkan pertanyaan pematik. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah melihat peristiwa tadi? Nah, apakah adegan tersebut menurut kalian boleh ditiru atau tidak? Nah, seperti itu. Nah, kedua, adegan tersebut Pasti jawabnya tidak. Jawabannya sama Pak. Tidak. Sementara Bu, nah nanti kan kita akan menuju ke materi supaya anak-anak ini menerapkan nilai-nilai Pancasila yang kita harapkan nanti afektifnya yang kita harapkan. Nah, output dari sikap mereka setelah pembelajaran yang kita laksanakan. Nah, dengan kita tampilkan peristiwa bullying tadi, nah baru kita runut pertanyaan pemantik tersebut dari jawaban ya atau tidak tadi. Nah, baru kita lanjutkan bagaimana supaya kita atau perilaku kita sehari-hari bisa bertentangan atau bisa memperbaiki sikap kawan yang melakukan bullying tadi. Nah, dengan begitu kalau sudah bagaimana, nanti yang lain akan berpikir. Nah, dengan begitu bagaimana kalau kita hari ini mempelajari bagaimana perilaku kita agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang sudah diamanatkan kepada kita. Mungkin anak-anak mau, nah seperti itu. Mau. Boleh ditambahkan. Jawabannya. Terima kasih. Oke. Nah, kira-kira bisa menyarikannya itu kelompok 1 kelompok 2? Ya, kita sedikit menanggapi yang disampaikan oleh Pak Ayub tadi. Memang di slide kita di depan itu cuma gambar, tapi nanti ada videonya yang juga bulian. Kan hampir sama dengan kegiatan praktik, cuma bedanya video dengan praktik langsungnya saja. Tapi berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Ayub, saya mewakili kawan-kawan kelompok kedua. Walaupun saya sendiri sepakat
Oke, sebelum Bapak bilang sepakat jangan dulu, saya belum ngomong, jangan dulu. Oke, boleh ya, saya kasih masukan ya. Pertama, saya setuju boleh dikasih kasus, apalagi ini pendidikan Pancasila. Ya memang kita harus melibatkan, maksudnya harus membiasakan anak memberi kasus. Oke, saya setuju dengan pilihan itu. Kemudian, apabila teman-teman memang mau mengangkat judul yang itu, setidaknya ada yang dibaca, ada narasinya. Jangan hanya judul doang. Dari mana dia akan mendapat pemahaman seperti itu, ya? Jadi ada narasi, ada narasinya. Tapi lebih seru lagi kalau misalnya video, ya kan? Ditampakkan video. Nah kemudian yang saya heran, kenapa teman-teman tidak memanfaatkan kata tanya mengapa? Semuanya pada apakah gitu. Mengapa? Ini enggak apa-apa kalau Pancasila. Mengapa perilaku tersebut timbul? Atau mengapa peristiwa tersebut terjadi? Nah, ini kan berita ya, mungkin bisa dicari yang lebih spesifik, yang ada urutan mengapa perilaku itu timbul. Mengapa? Kemudian Apa bisa sih? lagi dikaitkan langsung dengan bagaimana kaitan perilaku masyarakat dengan Pancasila, dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, situ kan sudah ngena tuh. Ya, kita gunakan kata ajaibnya tadi itu. Nah, ya, mengapa bukan hanya sekedar mengapa, tetapi mengapa yang bisa memantik. Oke, itu sedikit masukan dari saya. Mungkin teman-teman bisa mengolahnya lagi sehingga jadi lebih baik. Terima kasih. Cukup ya Bu? Saya cukup. Yang Bapak mau lanjut? Enggak, yang kelompok 1 jawab nggak gitu Bu? Tanya. Udah ya? Iya, tadi jawabnya ya tidak. Pas. Berarti selesai ya? Ya, saya nggak ada bertanya lagi. Sekarang saya mau tanya, sepakat enggak itu masukan dari teman-teman dan dari saya? Sepakat. Apanya yang mana yang mau disepakati? Ya, kemudian kalimat pemantiknya bagaimana? Mengapa? Bisa diedit langsung? Kenapa harus nunggu nanti malam? Ya kan? Kalau memang sepakat, ini dikembalikan lagi. Jangan banyak-banyak. Jadi yang tadi itu apakahnya kan kita sepakat dibuang kan? Nah, dibuang dulu. Jangan menyimpan kenangan lama. Yang setuju tidak setuju tadi kan udah dianggap ini ya. Nah, langsung saja. Bagaimana kaitan perilaku tersebut dengan, atau terserah lah teman-teman membahasakannya seperti apa. Dengan nilai-nilai Pancasila, ya kan? Misalnya dia akan sebut, mungkin anak-anak cenderung sebut tidak sesuai. Nah, bisa kita gali lagi sila-sila yang mana yang bertentangan. Nah, itu kan dia lebih eksplor kan. Atau langsung digandeng aja bagaimana kaitan perilaku tersebut dengan nilai Pancasila, sila yang mana saja. Bagaimana cara kita mengatasi? Nah, boleh itu lebih lagi. Ya. Itu juga boleh, lebih baik Pak. Agar peristiwa tersebut tidak terjadi. Kembali, nah betul. Banyak tuh jawabannya tuh. Ya. Ya, macam-macam kan? Iya. Harganya Ada kita Dah cukup kan, nggak usah banyak-banyak. Yang penting sudah menjawab. Tidak terjadi kembali.
tidak terulang kembali. Nah, boleh. Peristiwa tersebut tidak terulang kembali. Yang nomor 2. Malah kalau mau yang kontekstual, misalnya ada peristiwa apa yang terjadi di sekolah sendiri, ya kontennya, ya kan? Masalah yang memang terjadi di sekolah sendiri dan mengalami dia, jadi itu memang benar-benar implementasi. Oke, aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih. Oh, belum ditutup. Tepuk tangan buat saya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Demikian presentasi dari kelompok 2. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih juga masukan buat kelompok 2. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.